Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensubscribe atau berlangganan dengan Christian Kid Channel. Di hari ini saya mau berbagi informasi bagaimana media-media sedang menyoroti tentang yaitu satu kelompok yang membuat penyelenggaraan besar-besaran terbesar di tahun 2023. Kelompok ini bukan kelompok yang biasa-biasa, tetapi suatu aliran yang menentang keberadaan tentang Tuhan. Yaitu kita melihat dalam websitenya, saya akan menyediakan linknya seperti yang ada tertera di layar di depan ini. Nah, kalau kita melihat bahwa acara ini diadakan di Amerika Serikat dengan tema SatanCon 2023. Ya, kalau kita melihat websitenya, melihat YouTube-nya, semua karcis sudah terjual lunas. Saya mengambil dari YouTube 1 menit, dan nanti teman-teman boleh lihat. Nah, di dalam video kali ini saya mau menanggapi apa yang menjadi respon kita atau tanggapan kita ketika kita sedang melihat informasi yang ada melalui media sosial. Yang pertama, kita harus memiliki iman bahwa iblis sudah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebagaimana di dalam Kolose 2 ayat 13 sampai 15 berkata, ya, bahwa iblis dan roh-roh jahat, setan-setan sudah dikalahkan, ditaklukkan oleh kuasa Kristus. Dalam Ibrani 2 ayat 14 juga dikatakan bahwa tujuan kematian Tuhan Yesus adalah untuk memusnahkan iblis. Maka daripada itu, hal yang paling pertama yang perlu kita miliki untuk meresponi video yang sedang viral itu ialah imani iblis sudah dikalahkan oleh darah kematian Yesus Kristus. Respon kita yang kedua, tanggapan kita yang kedua itu ialah mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Sebagaimana di dalam Markus 14 ayat 38 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya. Berdoa senantiasa, berjaga senantiasa, karena kita tahu iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, mengintai-intai. Jadi kita melihat video yang viral baik di YouTube, baik ada di berita dan di media sosial lain sebagainya. Ini mengingatkan kita untuk waspada di dalam doa, waspada dalam berjaga-jaga, bahwa itulah pekerjaannya. Menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, mereka akan semakin giat dan semakin giat datang. Tetapi tidak usah perlu takut, kita berpegang kepada firman Tuhan, berjaga-jaga, bukan tertidur, bukan ikut-ikutan dengan dunia ini. Jadi inilah poin yang kedua yang perlu kita pegang, berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga, ya, berdoa dan berjaga-jaga. Oke, poin yang ketiga, respon atau sikap kita ketika mendengar berita yang sedang viral ini, yaitu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis.
Sebagaimana di dalam Yakobus 4 ayat 7 berkata, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Tidak ada jalan lain. Kita tetap tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Tentu bukan dengan senjata peperangan, dengan kemarahan, dan lain sebagainya. Tetapi tentang ketundukan kita kepada firman Allah, dan kita tidak memihak kepada iblis. Oke, poin yang keempat. Poin yang keempat yang terakhir, jangan memperbesar iblis, ia kecil dan ia miskin. Sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Galatia 4 ayat 9, ya. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Dikatakan roh-roh dunia yang lemah dan miskin, ya. Dan dunia ini sedang sedang mengangkat-angkat film-film horor, membuat seakan-akan setan itu menyeramkan dan lain sebagainya. Tapi dia sedang membuat tipuan yang terbesar untuk manusia supaya ia menyangka bahwa dia besar. Tapi sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus dan berpegang kepada firman Tuhan, jangan pernah memperbesar dia, tapi perbesarlah Allah, ya. Perbesarlah karya Kristus. Maka daripada itu, untuk video ini, ya, mari kita sebagai orang Kristen menanggapi sesuatu yang viral, ya, dengan cerminan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita.